Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma ma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajaba laha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwani wa akhwati al-a'izzah rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat zuhur Masjid Babu Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan, keutamaan dan kebaikan yang sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau dan teman beliau hingga akhir zaman. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggal beberapa hari ke depan kita insyaallah akan memasuki bulan Dzulhijjah, bulan yang ke-12 dari kalender Hijriah, sekaligus bulan puncak pelaksanaan ibadah haji dan bulan yang dimana ada satu hari di dalamnya merupakan hal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Yaumun Nahr, tanggal 10 Dzulhijjah. Demikian pula satu hari sebelumnya, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, bertepatan dengan para jemaah haji wukuf di Arafah dan kita yang tidak berhaji melakukan puasa Arafah, juga merupakan hari yang terbaik, yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian dari orang-orang Yahudi menyebutkan bahwa sekiranya hari Arafah itu ada pada agama mereka, akan dijadikan sebagai hari raya. Di saat yang bersamaan, pada hari itu ayat terakhir dari Al-Quran Allah turunkan. Dari riwayat yang masyhur, yang populer tentang hal ini, di mana Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Pada hari ini, yaitu hari Arafah, telah aku sempurnakan agamaku untuk kalian, ya. Dan aku telah sempurnakan juga, dilengkapi nikmatku untuk kalian, dan aku ridhoi Islam menjadi agama bagi kalian. Nah, di situ ada dua ungkapan kalimat yang bermakna sama tetapi secara spesifik lebih berbeda, yaitu kalimat al-kamal dan al-itmam. Kalimat al-yawma akmaltu lakum, kamal, kesempurnaan, ya. Menggunakan kalimat akmaltu dari kata al-kamal, yaitu kesempurnaan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, agama. Jadi kalau agama menggunakan kalimat al-kamal, yaitu al-Islam dinul kamal, agama yang sempurna. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang sempurna. Artinya apa di sana? Ya, menyempurnakan dari apa yang sudah ada dari syariat-syariat sebelumnya, perintah-perintah Allah sebelumnya, ya, dan selesai pada hari itu, sempurna pada hari itu. Tidak ada lagi penambahan, tidak ada lagi pengurangan sesudah hari itu. Ini menjadi prinsip dari Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Abu Abdullah Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Ma yakunu dinan hina idin yakunu dinan al-yawm, wa ma lam yakun dinan hina idin lam yakun al-yawm. Kemudian beliau membaca ayat tersebut. Apa yang memang dia merupakan bagian daripada agama pada hari itu, pada saat itu, ya, maka hari ini pun dia tetap merupakan syariat bagian daripada agama. Sedangkan yang bukan termasuk ke dalam bagian agama, tidak termasuk dalam syariat agama Islam, pada hari itu, hari ini juga bukan, dia tidak menjadi syariat. Nah, itu disebut dengan kesempurnaan, ya, al-kamal. Sementara untuk nikmat, Allah menggunakan kalimat itmam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Atmamtu, ya, al-itmam atau at-tamam. Terjemahnya sama, sempurna, tetapi dia masih berlanjut terus. Nikmat Allah itu terus berlanjut, ya, tidak terhenti. Artinya apa? Nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, selesai sampai beliau wafat, ya, dengan disempurnakan agama yang beliau bawa, syariat yang beliau bawa. Tapi nikmat Allah kepada umatnya, pada umat Nabi Muhammad SAW terus berlanjut sampai hari kiamat kelak. Sampai hari kiamat kelak. Itu, ya, ada perbedaan redaksi kata, ya, kalimat antara al-kamal dan al-itmam atau at-tamam, ya. Fa'ala kulli halin, para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, tadi kita bicara tentang konteks hari yang agung dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Dzulhijjah nanti, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 Dzulhijjah, ya. Karenanya ada syariat kurban yang sangat-sangat dianjurkan dalam syariat Nabi Muhammad SAW sebagai perwujudan takwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buat kita yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, ya, sebagian ulama diantaranya dalam mazhab Hambali wajib
Kurban itu adalah wajib alal qadir alaih. Dia wajib hukumnya bagi yang mampu, yang memiliki kelapangan rezeki, kecukupan rezeki. Wajib hukumnya untuk berkurban. Dan ketika hendak berkurban masuk 1 Dzulhijjah, nah itu hendaknya dia tidak memotong rambutnya atau juga memotong kukunya, ya. Dan melakukan itu sebelum dia memasuki bulan Dzulhijjah. Lalu dia perlakukan dengan sebaik-baik hewan kurbannya dan memperbanyak takbir pada Allah Subhanahu wa taala sejak awal Dzulhijjah. Bahkan sebagian ulama menyebut disunahkan juga, di atas Imam Nawawi, disunahkan juga untuk berpuasa sunnah Dzulhijjah sejak tanggal 1 Dzulhijjah saum, ya. Jadi kalau lebaran haji itu puasanya 9 hari, ya. Dan bahkan dianjurkan nanti ketika berangkat untuk menunaikan sholat Idul Adha, hendaknya dia tidak makan dan minum, ya, semenjak terbit fajar sampai selesai pulang dari sholat Aid, baru dia makan dan minum. Sama halnya dengan Idul Fitri yang diawali dengan puasa Ramadan selama 1 bulan. Semuanya ini dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah akan tambahkan lagi nikmatnya manakala seorang hamba itu bersyukur atas pemberian nikmat yang Allah berikan kepadanya. Karena kita paham betul bahwa karakter seorang mukmin itu di antara dua, di antara syukur dan sabar. Kan begitu ya, di antara syukur dan sabar. Ajaban li amril mu'min innal amra kullahu lahu khair. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Sangat mengagumkan urusan seorang mukmin semuanya. Dan itu tidak berlaku kecuali bagi seorang mukmin yang benar imannya, yang kuat, yang tebal imannya, yang bersih imannya. Semua urusannya baik untuknya. Jika mendapatkan kelapangan, kesenangan, ya, dia bersyukur. Dan itu baik untuknya. Dan jika dia ditimpa satu kesempitan, cobaan yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Dan itu pun baik baginya. Lalu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sabar dan syukur itu, atau syukur dan sabar itu dalam 3 aspeknya, ya. Aspek batiniahnya, yaitu di hati. Aspek perkataannya, yaitu lisan. Dan aspek perilaku, yaitu perbuatannya. Di hatinya wajib dia untuk meyakini bahwa semua yang ada pada dirinya, baik itu menyenangkan atau juga menyusahkan, semua merupakan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib diyakini tanpa ada keraguan sedikit pun juga tentang hal itu. Atu'mina bil qadari khairi wa syarrih. Ya. Wala nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaihi turja'un. Kami uji kalian dengan kebaikan dan kejelekan sebagai satu fitnah, sebagai satu ujian, dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Ya, itu yang pertama. Kemudian lisannya, perkataannya, ya, untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang memang selayaknya dan semestinya diucapkan. Nikmat yang dia dapatkan, dia sandarkan kepada Allah. Adapun musibah yang mengenai dirinya, dia jaga
kesucian Allah tabaraka wa ta'ala, lalu dia timpakan kesalahan itu pada dirinya sebagai bentuk adab dan etika pada Allah subhanahu wa ta'ala. Al khairu yunsabu ilallah wa syarru la yunsabu ilaih. Kebaikan itu dinasabkan, disandarkan kepada Allah, sementara kejelekan tidak disandarkan pada Allah, tetapi dia sebagai pelakunya, ya, kita si hamba sebagai penyebab dia mendapatkan, ya, sesuatu yang tidak menyenangkannya, dengan meyakini semuanya merupakan ketentuan dari Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana perkataan Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka dia yang menyembuhkannya. Penyakit disandarkan kepada dirinya. Wa idza maridtu, aku sakit. Jadi kesakitan itu, penyakit itu disandarkan kepada dirinya. Tapi ketika berbicara tentang masalah asyifa, kesembuhan, wa huwa yashfin, dia yang menyembuhkannya. Padahal keduanya merupakan takdir dan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini di lisan, ya. Wajib kita untuk memperhatikan hal yang demikian. Dan puncaknya adalah dengan perilaku dan perbuatan, di mana semua nikmat itu dia gunakan sebesar-besarnya untuk ibadah pada Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Jika berkaitan dengan materi misalnya, maka dia tunaikan hak Allah padanya. Di sana ada zakat, di sana ada infak, di sana ada sedekah, di sana ada kurban. Ini semua merupakan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jika berkaitan dengan non materi, ya, dia gunakan untuk ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesehatannya, ya, dengan ilmunya, ya, dengan tenaganya, ya, dengan kekuasaannya, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi puncak rasa syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun ketika dia mengalami satu ujian dan musibah, maka, ya, lisannya dia istirja, dia kembalikan urusan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Terkena musibah, qalu, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idza asabatul musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila terkena musibah, dia mengucapkan kalimat istirja, dia kembalikan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kami ini, ya, milik Allah, dan sesungguhnya kami kepadanya akan kembali. Nah, itu lisan tuh, ya, lisannya, ya. Anggota perbuatannya, perilakunya, ya, dia tidak menghardik, dia tidak meratap, kemudian juga dia tidak menyalahkan Allah dengan ketentuannya yang tidak mengenakan dirinya misalnya, ya. Dia tidak berbuat kemaksiatan yang lain misalnya, dan lain sebagainya, ya. Jadi tiga aspek ini perlu untuk kita perhatikan bersama. Nah, itu yang menjadi pengantar kita dalam bab yang ke-48 di kitab At-Tamhid, ya, hari ini, juga berkaitan dengan masalah tersebut. Ya, di sini konteksnya adalah berkaitan dengan kisahnya Qarun sebenarnya, ya. Kemudian disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan apa yang terjadi di kalangan Bani Israel tentang 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu nikmat. Qarun, ya, ini termasuk ke dalam umat Nabi Musa, ya.
salah satu dari kaum oligarki di zaman Fir'aun yang menyokong kekuasaan Fir'aun. Kalau kita perhatikan dan antum ingin perluas pembahasannya, langgengnya kekuasaan Fir'aun itu disokong oleh 3 pilar. Pilar pertama, Haman, ya, panglima perang, jadi pemegang angkatan bersenjata, ya, pasukan militernya, ya. Yang kedua, Qarun, penyokong modal, ya, untuk biaya operasional, pembiayaan, oligarki, pengusaha, orang kaya. Dan yang ketiga, kaum intelektual. Ya, kalau bahasa sekarang ini mungkin lebih tepat buzzer. Siapa? Tukang sihir. Tukang sihir Fir'aun yang menakut-nakuti kaumnya, ya, dengan sihir-sihirnya, yang membolak-balikan fakta. Sihir itu kan begitu, ya, yang menampilkan sesuatu yang tidak realistis, tapi dikasih sebagai satu opini. Nah, Fir'aun itu langgeng kekuasaan dengan 3 pilar itu. Tidak ada cerita yang lain dalam ayat-ayat Al-Quran kecuali seputar mereka. Tentang Fir'aunnya, tentang Hamannya, tentang Qarunnya, dan tentang para penyihir Fir'aun. Ya. Dan tidak ada yang lainnya. Bani Israel sebagai korban saja. Bani Israel yang pada saat itu sebagai kaum minoritas yang dijadikan sebagai korban sebenarnya. Bani Israel. Ya. Lalu Allah utus Nabi Musa alaihissalam yang menghancurkan semua pilar-pilar kekuasaan Fir'aun dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam surat Qasas ayat 76 dan juga 77, ya, inna Qaruna kana qaumi Musa fabaga alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latana'u bil usbati ulil quwwah, dan seterusnya sampai kepada firman Allah, inna ma'utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya Qarun, ya, termasuk kaum Nabi Musa, dia bersikap arogan, melampaui batas, ya, terhadap mereka. Kami berikan kepadanya kunuz, perbendaharaan, harta-harta yang sangat banyak, yang mana kunci-kunci gudang-gudangnya itu dipikul oleh orang-orang kuat, sebagaimana menyebut 70, ya, orang kuat yang memegang kunci-kunci perbendaharaannya. Jadi jaringannya itu sangat luar biasa, ya, jaringan Qarun ini. Nah, sampailah kepada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika sebagian dari mereka terkesima dengan kekayaan Fir'aun. Sekiranya kami juga diberikan kenikmatan seperti apa yang telah diberikan pada Fir'aun, ya. Lalu kepada Qarun maksud saya. Lalu Qarun mengatakan, innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan semua ini karena ilmu yang ada pada diriku. Konteksnya di situ. Ya, karenanya banyak ulama-ulama yang menyebut tentang maknanya, seperti Imam Mujahid mengatakan, hadza bi amali wa ana mahkukun bihi. Ini hasil usahaku, gitu, jerih payahku, dan aku berhak untuk mendapatkan ini semua. Nah, itu kata Mujahid. Yang Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bahkan
memurojaah Al-Quran lengkap 30 juz dengan lafadznya, maknanya, tafsirnya itu 3 kali dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Banyak para ulama merekomendasikan tafsir yang saya pakai dari Imam Mujahid. Wa idza ja'aka tafsir min Mujahid fahasbuk. Jika datang tafsir dari Mujahid, maka cukup bagi kamu. Wa qala Ibnu Abbas yuridu min indi. Ya, ini dariku sendiri katanya. Ya. Dari hasil usahanya, dari jerih payahnya. Qatadah mengatakan ala ilmin minni diwujuhil makasib, menurut ilmu yang ada pada diriku dengan berbagai jenis perniagaan, usaha, bisnis. Ya. Wa qala al-akharun ala ilmin minallahi anni lahu ahlun. Allah berikan ilmu itu kepadaku dan aku berhak atasnya. Gitu. Utitu ala syarafin, aku diberikan ini untuk memuliakan diriku. Jadi semuanya disandarkan kepada dirinya sendiri. Bahkan dengan keyakinan bahwa apa yang akan didapatkan nanti di akhirat lebih dari apa yang ada saat ini di dunia. Ya. Yakinnya seperti itu. Sampai derajat keyakinan seperti itu. Ya, padahal jelas itu merupakan kekufuran pada Allah Subhanahu wa taala. Wa lain adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra masathu la yaquluna hadza li. Wa ma adanu sa'ata qa'imah. Wa la rujitu ila rabbi inna li 'indahu lal husna falanabi anna alladziina kafaru bima 'amilu wa lanudhiqannahum min 'adzabin ghalidz. Apabila kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, sesudah dia ditimpa dengan kesusahan-kesusahan sebelumnya, dia mengatakan ini hasil usaha yang aku lakukan sendiri. Dan aku tidak mengira bahwasanya kiamat itu akan terjadi. Jadi dia mengingkari adanya kiamat. Ya. Artinya harta itu akan melanggengkan kehidupannya. Ya, dan tidak ada lagi yang menghisab misalnya dari apa yang didapatkannya. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, aku memiliki yang lebih baik daripada ini semua. Nah, jadi bagaimana syaitan dan iblis itu menyesatkan dirinya, ya, disebabkan karena kebakhilannya, keangkuhannya dan kesombongannya, lalu kekufurannya terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, niscaya akan kami berikan keputusan bagi orang-orang kafir disebabkan apa yang mereka telah kerjakan, dan kami akan timpakan pada mereka adab yang sangat keras. Para jemaah sekalian yang Allah tabaraka wa taala, ya, Al-Imam Bukhari dan Muslim menyampaikan satu kisah yang ada di Bani Israil terkait dengan 3 orang. Ya, kita kenal kisahnya. Pertama si belang, yang kedua si botak, yang ketiga si buta. Nih, ada 3 orang nih, ya, si belang, si botak dan si buta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, hadis sahih dari Bukhari dan Muslim, ya, tentang 3 orang ini. Ini kan banyak nih, ada cerita tentang 3 orang yang tertutup goa, di dalam goa kan gitu kan, tertutup pintu guanya itu dengan batu yang sangat besar, lalu mereka bertawasul kan gitu dengan amal-amal yang mereka kerjakan. Itu juga terjadi pada Bani Israil, ya. Kemudian Nabi juga bercerita tentang seorang wanita yang disiksa, diazab karena mengurung seekor kucing. Itu juga terjadi pada Bani Israil, ya. Kemudian ya Nabi bercerita tentang ini, tentang 3 orang ini, ya, tentang 3 orang ini. Ada 3 orang dari kalangan Bani Israil, ya, kita sebut aja tadi si belang, kemudian si botak dan si buta. Allah ingin menguji mereka. Lalu Allah mengutus malaikat kepada masing-masingnya itu, ya. Sebagai menyebut ya satu malaikat, tapi datang bergantian kepada si belang terlebih dahulu, kemudian kepada si botak, kemudian kepada si buta. Dan ketika malaikat yang diutus oleh Allah berbentuk ya manusia, tamattsala bil bashar,
Ya, dengan perintah Allah malaikat itu ya berbentuk manusia. Malaikat itu mendatangi si belang terlebih dahulu. Ia mengatakan, wahai fulan, katanya, kira-kira apa sesuatu yang paling kamu senangi? Jika Allah berkehendak memberikan kamu hari ini sesuatu, apa yang paling kamu inginkan? Ya. Keinginannya, cita-citanya apa? Ya, jika Allah memberikan ya untuk kamu pada hari ini. Maka si belang mengatakan, sudah barang tentu, ya, rupa yang menawan, ya, kulit yang bersih, kan gitu, warna kulit yang menarik, kan gitu kan, launun hasan, jildun hasan, ya, sehingga orang-orang tidak jijik ya melihatku ya dengan kondisi yang belang ini badannya. Kalau kita penyakit apa namanya, albino ya, semacam itu ya, di kulitnya itu ya tidak enak lah dilihat ya, belang sekujur tubuhnya itu, sehingga orang jijik melihatnya ya. Lalu ya malaikat itu mengusap dan membasuh semua tubuhnya, dan semua penyakit tadi hilang dengan izin Allah, dengan takdir Allah, sembuh penyakit belangnya itu ya. Maka Allah berikan sesuai dengan keinginan tadi, warna kulitnya, tubuhnya misalnya, dan seterusnya, menjadi seorang yang rupawan. Lalu setelah itu, kemudian harta apa yang kamu inginkan? Harta ya, yang kamu inginkan. Dia mengatakan onta atau sapi. Sebagian riwayat menyebut demikian. Onta atau sapi, karena memang yang paling mahal kan, unta atau sapi. Maka dibelilah ya onta-onta betina 10 ekor yang siap melahirkan. Ya, juga dengan izin Allah tabaraka wa taala. Lalu didoakan semoga Allah berikan keberkahan untukmu. Nah, sudah. Ya, ini kisah si belang. Yang kedua, kisah si botak. Malaikat ini datang kepada si botak, orang kedua. Sama, pertanyakan dua hal yang sama. Apa yang kamu inginkan hari ini, dan harta apa yang kamu senangi? Maka si botak jelas menginginkan ya kepalanya tidak lagi botak, ya, tumbuh rambut yang bagus, yang menawan. Lalu dia minta sapi atau juga onta. Maka diberikanlah sapi. Ya. Diberikanlah beberapa ekor sapi yang juga siap berkembang biak. Lalu didoakan semoga Allah memberikan keberkahan ya pada hartamu. Datang malaikat ini kepada orang ketiga, si buta. Sama juga dengan dua pertanyaan. Maka si buta mengatakan, aku ingin ya hilang kebutaan pada mataku supaya aku bisa melihat lagi. Ya, ketika ditanya harta apa yang kamu inginkan, ya minta seekor kambing atau kambing. Dia minta kambing. Maka juga dibeli beberapa ekor kambing yang siap untuk berkembang biak dan didoakan keberkahannya. Berlalulah masa. Dan disebutkan tuh secara singkat ya berapa tahunnya, ya berlalulah masa yang cukup panjang, ya, maka berkembang biak semuanya. Yang ontaknya ya bagi si belang, kemudian yang sapinya bagi si botak, dan kambingnya bagi si buta. Berkembang sangat banyak harta itu. Nah, Allah ingin mengujinya ya bagaimana malaikat itu datang lagi dengan rupa seperti rupa mereka masing-masing sedia kala. Maka malaikat datang kepada si belang dengan rupa si belang, malaikat datang kepada si botak dengan rupa si botak, dan malaikat datang kepada si buta dengan rupa si buta. Ya. Menyamar sebagai seorang musafir. Katanya, dia mengatakan, "Ana rajulun miskin, qad inqata'at bi al-hibalu fi safari." Aku orang miskin, habis perbekalan safarku, ya. Tidak ada yang menyampaikan aku pada satu tujuan yang aku inginkan kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolongan kamu, begitu, agar aku bisa melanjutkan perjalananku.
Supaya apa maksudnya di sini? Ya, supaya menggugah kesadaran bagi 3 orang tadi atau masing-masing dari mereka itu, ya, bagaimana seharusnya mereka membantu si miskin ini, ya, yang musafir ini, Ibnu Sabil tadi ya. Tapi apa jawab si belang? Al-huququ katsirah. Ya. Banyak yang harus aku nafkahi, banyak yang harus aku keluarkan misalnya. Ini hasil usahaku semua, hasil jeripayahku semua. Ya, masih banyak tanggungan-tanggungan yang lain yang harus aku tanggung misalnya. Ya, aku nggak bisa bantu kamu katanya. Padahal itu disebabkan karena kebakhilan. Ya, dia menyandarkan semua usahanya itu ya karena usahanya sendiri. Ya, menyampingkan nikmat itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat tadi mengatakan, "Ka'ani a'rifuka." Ya, boleh jadi aku mengenal kamu dahulu. Ya, bukankah kamu juga dulu orang yang belang? Manusia lari dari kamu disebabkan karena belangmu itu, dan kamu juga orang miskin yang fakir, lalu Allah berikan kepadamu harta yang banyak ini, gitu kan. Lalu dia mengatakan, oh bukan katanya, oh ini harta saya diwariskan dari nenek moyangnya katanya, orang-orang kaya dan segala macamnya. Maka malaikat mengatakan, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Jika kamu dusta, bohong dengan pengakuanmu itu, Allah akan mengembalikan kamu sedia kala. Maka Allah kembalikan sedia kala. Kembali, ya, kena penyakit belang, habis harta bendanya, dicemooh dan dijauhi oleh orang-orang. Mudah saja Allah mengambil semua nikmat yang sudah diberikan sebelumnya. Dan begitu terjadi juga kepada si botak. Mengingkari ya hak harta yang Allah berikan kepadanya, dia tidak mau bersedekah, tidak mau membantu musafir, tidak membantu orang miskin, tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau mengeluarkan infak dan sedekahnya, ya, dan dia berdusta dari harta yang dia dapatkan itu dengan hasil usahanya, warisan dari bapak moyangnya. Dia kesampingkan nikmat dari Allah Taala, maka Allah kembalikan lagi, ya, dalam keadaan yang semula. Ya. Sementara ketika dia datang kepada si buta, ya, maka si buta mengatakan, apa katanya? Qad kuntu a'ma faradallahu ilayya basari faqud ma syi'ta wa da ma syi'ta fawallahi la ajhaduka al-yawm bi syai'. Akhadtahu lillah. Aku dulu orang yang buta, sama seperti kamu katanya. Lalu Allah sembuhkan buta itu, ya, kebutaanku itu. Lalu Allah berikan, ya, kambing-kambing itu nikmat kambing. Silahkan ambil yang kamu suka dan tinggalkan yang kamu suka. Sama sekali aku tidak tahan apa yang kamu inginkan katanya. Ya. Maka malaikat tadi mengatakan, ya, amsik malaka fa innama ubtulitum faqad radallanka wa sakhita ala sahibihi. Tahan harta kamu, ya, jaga pelihara harta kamu itu, ya, aku datang hanya sekedar untuk menguji kalian, katanya. Allah ridha kepadamu dan tidak ridha kepada kedua temanmu itu. Nah, jadi apa di sini kisahnya tadi, ya, bahwasanya dari setiap apa yang kita miliki, ya, harus kita yakini itu berasal dari Allah Taala, maka tunaikan hak Allah di dalamnya. Menunaikan apa? Hak Allah di dalamnya. Berinfak, zakat, sedekah, ya, bantu fakir miskin misalnya, ya. Kita gunakan apa yang menjadi pemberian Allah Taala itu untuk sebesar-besarnya kita ibadah kepadanya. Mudah saja bagi Allah untuk mengambil apa yang sudah diberikannya. Ya. Wallahu a'lamu bi as-shawab. Nasallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah. Sampai sini untuk kajian kita hari ini. Betapa pentingnya kita untuk memiliki dua karakter mulia tadi, syukur dan sabar. Syukur dan sabar dalam tiga aspeknya. Ya. Batin di hati kita, lisan, ucapan kita dan perbuatan kita yang menunjukkan kita bersyukur dan bersabar.
atas semua ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita semua agar kita teristiqamah untuk taat dan ibadah kepadanya Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita di kandung badan dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.